Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiharso, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ma'had Ali Pondok Pesantren Imam Bukhari Gudang Rejo Karanganyar. Saya berharap dengan berdirinya Ma'had Ali di Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar ini semakin menambah hasanah keilmuan keislaman di Kabupaten Karanganyar, sehingga anak-anak kita di lulusan dari madrasah aliyah berarti tidak usah jauh-jauh harus ke luar negeri katakanlah begitu atau kemana, tetapi di Karanganyar sudah mencukupi, bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya dalam rangka memperdalam ilmu keislaman. Kemudian saya berharap juga dengan berdirinya Ma'had Ali di Pondok Pesantren Imam Bukhari Karanganyar ini nanti akan menambah semaraknya syiar Islam di bumi Intan Pari yang kita cintai ini. Mudah-mudahan janji Allah sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi ini merupakan satu pertanda bahwa insya Allah keberkahan Allah akan diturunkan baik dari langit maupun dari bumi, karena salah satu cirinya semarak mempelajari keislaman di bumi Intan Pari ini nampak dengan berdirinya Ma'had Ali di Pondok Pesantren Imam Bukhari Gudang Rejo Karanganyar. Terkait Pondok Pesantren Imam Bukhari Gudang Rejo, selama ini kerjasama dengan Kementerian Agama, kami juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi jalinan kolaborasi dan kerjasama ini mari senantiasa kita tingkatkan. Dan saya berharap Pondok Pesantren Imam Bukhari harus mulai membuka diri dalam rangka untuk lebih mengembangkan dakwah Islam di Kabupaten Karanganyar ini, sehingga monggo nanti terkait dengan kearifan lokal bisa digali dari sana, sehingga Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Kita di keberadaan kita bisa mempengaruhi lingkungan, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hairun nasi anfa'uhum linnas, ini bisa benar-benar diwujudkan oleh Ma'had Ali Pondok Pesantren Imam Bukhari Gudang Rejo Karanganyar. Demikian yang kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Pondok Pesantren Imam Bukhari ini berdiri resmi dengan nama Pondok Pesantren Imam Bukhari pada tahun 1999. Dan alhamdulillah hingga saat ini eksistensinya diakui masyarakat dan telah mendapatkan rekomendasi serta izin operasional dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama di Karanganyar. Juga masyarakat mengakui keberadaan pesantren ini, bahkan menjadikannya sebagai rujukan dalam hal-hal keilmuan, dan animo masyarakat sekitar untuk ikut kegiatan yang dilaksanakan di pesantren ini sangat besar. Bahkan ketika pesantren membuka beberapa kegiatan, misalnya kegiatan SIM, Sekolah Imam Masjid, ternyata animonya juga sangat besar. Cuma karena sekarang lagi masa pandemi, sehingga untuk beberapa saat diliburkan dan belum bisa berlanjut. Dan karena keterbatasan yang ada, juga keterbatasan masyarakat dalam hal online, maka tidak bisa dilaksanakan secara online. Tapi intinya Imam Bukhari diakui keberadaannya oleh masyarakat, dan demikian juga ijazah Imam Bukhari diakui di Timur Tengah, karena sejak tahun 2011 mendapatkan akreditasi dari Universitas Islam di Madinah, dan sampai saat ini telah banyak mahasiswa yang diterima baik di Universitas Islam Madinah atau di tempat-tempat lain
di Timur Tengah, dan kemungkinan untuk bisa diterima di beberapa universitas di Saudi Arabia itu juga terbuka, yang pada intinya ijazah dari Imam Bukhari ini diakui oleh perguruan tinggi yang ada di Timur Tengah. Demikian juga banyak lulusan Imam Bukhari yang sekarang sedang menimba ilmu di Al-Azhar Kairo dan di tempat-tempat yang lainnya. Pesantren Imam Bukhari memiliki visi ingin menjadi sebuah lembaga pesantren yang mencetak, tentu saja dengan izin Allah, generasi talibul ilmi yang bermanhaj salaf, baik dalam bidang akidah, dalam bidang ibadah, dalam muamalah, akhlak, dan dakwah. Dan oleh karena itu, Imam Bukhari juga memiliki misi-misinya dalam rangka untuk mendukung terwujudnya visi yang kita cita-citakan. Begitu juga setelah sekian lama Imam Bukhari menjalankan tugasnya dan kewajibannya untuk mendidik generasi-generasi kaum muslimin, dididik memahami dasar-dasar bahasa Arab dan dasar-dasar pemahaman atau pengetahuan ilmu-ilmu syar'i, dan sampai saat ini sudah mencapai angkatan yang ke-12 atau 13, artinya kita sudah hampir sekitar 20 tahunan. Maka pesantren juga ingin mengembangkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Alhamdulillah untuk beberapa tahun belakangan ini kita sudah merintis berdirinya sebuah lembaga yang kami namakan Ma'had Ali Imam Bukhari. Sudah beberapa tahun belakangan ini, tapi dikhususkan untuk putri. Dan beberapa saat ini atau beberapa hari belakangan ini kita sedang mencoba memproses Ma'had Ali ini untuk mendapatkan izin atau pengakuan atau rekomendasi dari Kementerian Agama, baik itu kabupaten ataupun wilayah, atau mungkin juga sampai ke pusat. Mudah-mudahan ini akan mendapatkan kesempatan mendapatkan izin dan rekomendasi atau sah berdirinya diakui Ma'had Ali oleh Kementerian Agama. Pada gilirannya, setelah Ma'had Ali ini bisa berdiri, kita juga ingin mengembangkan ke sekolah tinggi, insya Allah Ta'ala. Karena untuk putri kita tetap membutuhkan lembaga pendidikan yang lebih tinggi dari sekedar tingkat pondok pesantren. Kita ingin mereka juga mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, baik itu Ma'had Ali ataupun sekolah tinggi. Karena kesempatan bagi putri-putri masih terbatas, karena hanya ada kemungkinan di Lipia Jakarta atau di Jember atau di sekolah-sekolah umum, tapi yang bentuknya ilmu pendidikan Islam, ulum syar'iyah, itu belum banyak yang bisa menampung keinginan dari para santriwati. Meskipun ketika nanti terbentuk lembaga pendidikan yang lebih tinggi, jika memungkinkan kita juga akan buka untuk umum. Maksudnya buka untuk tidak saja putri tetapi juga dibuka untuk putra. Biiznillah, kalau semuanya sudah resmi, maka akan kita buka lebih luas lagi dan disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Nah, ini merupakan salah satu aset yang terpenting bagi pembangunan masyarakat di Indonesia. Karena lembaga pendidikan pesantren adalah lembaga yang punya kontribusi jelas bagi pembangunan sebuah masyarakat, bagi sebuah negara, bagi sebuah bangsa. Maka aset yang mahal ini harus kita jaga bersama-sama supaya tetap langgeng, tetap bisa eksis dan survive, dan harapannya ke depan akan tercetak generasi-generasi yang bermanhaj salaf, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan dakwah, yang kedepannya justru akan memberikan sumbangsih bagi pembangunan bangsa ini dengan benar, sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Perkenankanlah kami untuk menyampaikan sekilas tentang Yayasan Lajnah Istiqomah. Yayasan Lajnah Istiqomah berdiri pada tahun 1994 yang berkedudukan di Surakarta. Kemudian tahun 2006 mengalami perubahan sekaligus menyesuaikan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 dan berkedudukan di Karanganyar. Yayasan Lajnah Istiqomah didirikan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu, iman, dan amal di kalangan umat Islam, meningkatkan dan mengembangkan kemandirian dan kreativitas generasi muda, serta membantu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, yayasan melakukan usaha-usaha sebagai berikut. Pertama, majelis taklim dalam rangka dakwah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah as-sahihah menurut pemahaman salafus saleh. Kedua, menerima dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, dan sumbangan lainnya. Ketiga, mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga pendidikan Islam dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah tinggi. Keempat, mengadakan penerbitan buku dan majalah untuk kalangan kaum muslimin. Kelima, menyelenggarakan kegiatan kursus life skill. Keenam, mendirikan dan mengembangkan perpustakaan sebagai khazanah keilmuan bagi para santri, mahasiswa, dan asatidzah. Ketujuh, menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga lain selama tidak bertentangan dengan tujuan yayasan. Saat ini, Yayasan Lajnah Istiqomah sudah menyelenggarakan pendidikan pesantren dari setingkat TK sampai SMA, yaitu Pondok Pesantren Imam Bukhari dengan jumlah santri lebih dari 2.000. Sehingga sudah dirasa perlu kami harus menyelenggarakan lembaga pendidikan berbasis pesantren yang lebih tinggi lagi untuk menampung lulusan pesantren dan sekolah setingkat SMA yang ada di Solo Raya dan sekitarnya, berupa Ma'had Ali, perguruan tinggi keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam. Alhamdulillah, legalitas pendirian Ma'had Ali sedang kami proses untuk mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Diharapkan dengan legalitas ini, manfaat yang diberikan oleh yayasan akan lebih meluas bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk itu, kami mewakili Yayasan Lajnah Istiqomah mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas bantuan semua pihak yang mendukung terwujudnya pendirian Ma'had Ali Imam Bukhari di Karanganyar, Jawa Tengah ini. Semoga Allah membalas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.